Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Imam Ghazali membagi dalam perkawinan ini ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, kalau nggak kawin bahaya urusan agamanya, negatif pikirannya. Kenapa? Kalau saya terlambat kawin nanti saya bisa terjerembab, saya nanti pikirannya yang enggak, saya akan bisa berbuat begini begitu. Maka orang yang dalam tingkatan ini lebih afdal, lebih utamakan kawin, khususnya para pemuda. Nabi ngasih dukungan. Ya masyarakat syabab, kata Nabi, pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad, yang sanggup untuk dia tadi itu memberikan mahar, mas kawin, biaya hidup, falyatazawwad, kawin. Fa innahu aghaddu lil basar, maka sesungguhnya perkawinan itu akan mencegah pandangan melihat yang haram, wa ahsanu lil faraj, dan membentengi kemaluan daripada perbuatan zina. Wa man lam yastati, bagi yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, berbanyaklah puasa, fa innahu lahu wija, karena itu bisa mengendalikan nafsu. Tingkatan yang kedua, kalau kawin urusan agamanya tambah korat karit, tambah berantakan. Karena itu sebagian orang yang soleh nggak kawin, cuma tidak terganggu karena tidak kawin, malah dia tadi itu lebih fokus dalam urusan ibadah dan dakwahnya. Contohnya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu meninggal belum kawin, umurnya 40-an lebih. Ditanya, kenapa anda nggak kawin, Imam? Kenapa anda nggak kawin? Bukankah perkawinan itu adalah sunnah, dapat pahala, dicontohkan oleh Nabi? Kata Imam Nawawi, syaghalani ma'ahammu minan nikah. Aku ini disibukkan dengan sesuatu yang lebih penting daripada perkawinan, yaitu dakwah. Saya khawatir dakwahku, ngajarku, ngarang kitabku akhirnya kendor gara-gara perkawinan. Tingkatan yang demikian ini ya tentunya nggak kawin lebih utama. Yang ketiga, ini tingkatan yang paling utama. Perkawinan tidak mengendorkan ibadahnya, malah perkawinan tadi itu meningkatkan kualitas agamanya. Perkawinan tidak mengurangi semangat dakwahnya, malah menambahi semangat dakwahnya. Contohnya mereka, para nabi, para rasul, mereka orang-orang yang soleh, mereka kawin untuk lebih mendukung ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawin, setelah kawin tambah semangat ibadah. Nabi Muhammad kawin dengan Siti Khadijah, akhirnya tambah semangat dakwahnya. Kenapa? Cari istri yang mampu untuk memberikan motivasi semangat untuk dakwah, istri yang siap membantu segala-galanya di dalam misi risalahnya. Kawin beliau, tetapi ibadahnya nggak pernah terganggu. Malah diceritakan pernah Nabi itu sudah satu selimut dengan Siti Aisyah. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Siti Aisyah, darini ata'abbad li Rabbi Aisyah, izinkan untuk aku beribadah kepada Tuhanku. Kaget Siti Aisyah, ya Rasul, saat-saat ini yang paling aku dambakan, tapi aku senang dengan kebahagiaan anda ya Rasul. Silahkan ya Rasul. Ambil air wudhu, Rasulullah sholat. Itu sholat lama, berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya sampai berderai air mata, dengan berderai air mata, sampai Siti Aisyah ketiduran, sampai bangun menjelang fajar tetap melihat Rasulullah lagi sujud dan sholat ibadah kepada Allah. Kaget Siti Aisyah, ini pikir, ini tangisan takut apa ini? Ini Nabi SAW ini beribadah model demikian, harapannya apa? Maka Siti Aisyah negar, ya Rasulullah, bukankah Allah mengampuni dosa anda yang sudah berlalu dan yang akan datang? Anda nangis karena takut dosa, nggak mungkin, udah dijamin diampuni oleh Allah. Anda sholat begini banyak, ingin mengharap surga, surga diharamkan kepada seluruh para nabi, para rasul, sehingga Nabi memasuki terlebih dahulu. Kenapa ya Rasul? Maka Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura. Aisyah, kalau banyak diberi sama Tuhan, bukankah harus banyak syukur kepada Allah? Syukur ya ini, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa
kata Ustaz.